Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Iklea Daily. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagi kalian yang pekerjaannya sering di luar kota dan berpindah-pindah untuk jangka waktu beberapa bulan. Nah, biasanya ketika kita sakit, kita bisa memakai BPJS kesehatan di vaskes yang telah kita tentukan. Nah, tapi gimana kalau kita tinggalnya itu berpindah-pindah karena faktor pekerjaan? Nah, berikut saya akan berikan tips untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi mobile JKN. Di aplikasi mobile JKN ini kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang bisa kita pakai ketika kita sering berada di luar kota. Fitur pertama yaitu fitur info lokasi vaskes. Kita klik. Fitur ini berguna untuk kita memperoleh informasi terdekat dari fasilitas umum untuk layanan kesehatan seperti puskesmas, apotek, klinik Pratama, dan lain-lain rumah sakit seperti yang tertera pada aplikasi ini. Sebagai contoh, kita akan melihat rumah sakit terdekat dari lokasi kita saat ini. Kita klik rumah sakit. Nah, nanti akan muncul beberapa rumah sakit terdekat seperti saat ini saya berada di Sidoarjo. Nah, rumah sakit terdekatnya kita bisa lihat di sini ada Rumah Sakit Mata Fatma Sidoarjo, jaraknya 1,41 km. Terus Rumah Sakit Siti Khotijah, jaraknya 2,5 km. RSU Sada dan lain-lain juga ada. Ini diurutkan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Di samping itu juga ada fitur, misalkan kita butuh laboratorium. Kita klik. Nah, di sini ada laboratorium terdekat. Misalkan ini ada Laboratorium Prodia di Ponegoro. Kelihatannya ini adalah laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS. Selanjutnya kalian bisa mencoba-coba untuk layanan kesehatan yang lainnya dari fitur aplikasi BPJS ini. Lanjut, fitur yang kedua yaitu fitur yang bisa kita manfaatkan adalah perubahan data peserta. Nah, perubahan data peserta ini kita bisa pakai untuk mengubah salah satunya yaitu fasilitas tingkat kesehatan. Jadi untuk bisa menikmati layanan di kota lain, kita harus merubah ini vaskes kita, fasilitas kesehatan terutama tingkat 1 ini. Misalkan kita sekarang karena pindah kerja di lokasi, misalkan di kota Semarang, kita pilih provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pilih kotanya, kota atau kabupaten, kota Semarang. Nah, kita akan ada beberapa pilihan. Kita tinggal cari aja dari lokasi terdekat dengan lokasi tempat tinggal kita. Nanti tinggal klik-klik. Misalkan ini yang terdekat Klinik Surya Medika Lamongan.
kita pilih, selanjutnya klik simpan. Nah, nantinya vaskes kita akan pindah di klinik tersebut. Jadi kita bisa ketika kita mau berobat atau mau periksa bisa langsung menuju ke klinik Surya Medica tadi yang kita pilih. Nah, tetapi yang perlu diingat, fitur ini hanya bisa kita manfaatkan minimal 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali baru bisa kita pindah vaskes. Jadi setidaknya dalam 1 tahun kita bisa 4 kali pindah vaskes. Jadi harus dimanfaatkan betul-betul dan diperhitungkan ke depannya nanti. Selanjutnya fitur yang bisa kita manfaatkan yaitu pendaftaran pelayanan antrean. Nah, misalkan kita mau periksa di klinik vaskes yang kita tuju, kita bisa memakai fitur pendaftaran pelayanan antrean. Fitur ini sangat berguna jika kita tidak mau antri untuk pendaftaran. Jadi kita tinggal memakai aplikasi ini untuk melakukan pendaftaran. Ketika mau berobat, kita tinggal pilih kliniknya. Nah, di klinik ini kita pilih poli. Misalkan kita mau pergi kemana, misalkan pergi untuk ke poli umum. Nah, selanjutnya pilih tanggal daftar, mau periksa hari ini atau besok, misalkan hari ini. Selanjutnya pilih jadwalnya, karena ini sudah tutup, coba kita pilih besok. Nah di sini tertera untuk jadwalnya besok dengan dokter ini jam sekian. Lanjut isi aja keluhannya, misalkan keluhan sakit kepala, migrain. Selanjutnya klik simpan. Besok kita tinggal ke sana sesuai jam yang ditunjukkan. Selanjutnya nanti akan muncul nomor antrian. Jadi kita bisa estimasi kita dapat nomor antrian berapa dan sisa antrian berapa nanti akan muncul di layar ini. Selanjutnya fitur yang membantu kita yaitu fitur informasi riwayat pelayanan. Fitur ini berguna untuk mengecek terakhir kali misalkan kita pernah sakit ini, misalkan sakit batuk atau masalah urologi. Nah, kita bisa melihat tanggal terakhir kita periksa, riwayat kita periksa ada di sini, di info riwayat pelayanan. Nah, ketika dokter tanya terakhir kali periksa kapan, kita bisa melihat dari fitur histori riwayat pelayanan ini. Semuanya akan tampil di sini. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di aplikasi Mobile JKN sehingga bisa membantu kalian ketika membutuhkan pelayanan dari fasilitas dari jaminan kesehatan tersebut. Semoga informasi ini bisa membantu
Dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit.